Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Monggo sareng-sareng tetungguh nyuwun dumateng Allah mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahhil akhlaqana bil hilmi وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. قال مؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال, diriwayatkan saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu riwayat, satu makalah saking Sayyidina Ali, sosok sahabat Nabi, sosok menantu Nabi yang kita tahu beliau mendapatkan gelar karramallahu wajhah, satu gelar istimewa yang disematkan dumateng beliau, yang artinya adalah Sayyidina Ali mboten nate ningali aurat sing paling vital pada beliau, sehingga beliau dijuluki karramallahu wajhah. Menurut pendapat satu ulama, beliau dijuluki demikian karena beliau belum pernah mulai masa kecil sampai sedo yasjudus sanam wa ya'buduh. Beliau belum pernah menyembah berhala, belum pernah sujud pada berhala, karena beliau sejak kecil sudah melebet Islam. Niki Sayyidina Ali. Imam Al-Ghazali mengutip dawuh beliau ngeten, annau satuni Sayyidina Ali ku qala, ngendikan sinten Sayyidina Ali, ma yassuruni, ma barang yassuruni, bisa membahagiakan nyenengaken ni ingsun posema an law mitu, lamun yento sedo wafat sapa ingsun tiflan dalam keadaan masih bocah, wa udkhiltu nuli den lebuaken sapa se ingsun al jannata ing swargane Gusti Allah, walam akbar, tetapi ini walam akbar ora sampai usia senja sapa ingsun, fa'arifa singgo ngawerui sapa ingsun, kenal sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun, fa inna a'laman nasa moko setuhune sa alim-alime menungsa billahi kelawan Gusti Allah iku asyadduhun banget-bangete annas lahum maring Gusti Allah apane khasyatan ajrihne, wa aktsaruhum lan akeh-akeh annas apane ibadatan ngibadahi dumateng Allah, wa ahsanuhum lan sabagus-baguse annas fillahi dalam Gusti Allah apane nasihatan nasihate tur don nerimane ambek pandume Gusti Allah. Sayyidina Ali ngendikan, kegembiraanku, kesenanganku jika maut menjemputku di saat usiaku masih kecil, lalu aku dimasukkan ke dalam surganya. Tapi hal itu tidak segembira, tidak sesenang seperti jika aku hidup sampai besar, sampai senja, sampai tua, dan kemudian aku bisa mengenal Tuhanku. Sebab orang yang paling mengenal Allah ialah orang yang paling takut dan banyak ibadah, dan yang paling baik penerimaannya terhadap anugerah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, yang sungguh sangat dalam nopo sing diwicantenaken dening Sayyidina Ali niki menunjukkan betapa berkualitas iman beliau, betapa sosok beliau itu tampak sebagai seseorang yang al-arifu billah, wong sing makrifat billah. Yang cara Sayyidina Ali niku wani nanggung resiko, sing dipilih dikon milih, misale enak ndi wafat dalam keadaan masih bocah, masih balita, kemudian dijamin masuk surga ning Gusti Allah,
yang coro Al-Qur'an ku disebutaken wildanun mukhalladun. Jadi bocah-bocah sing waktu kecil sampun wafat ana ing donya niku jange ning akhirat ning swarga dadi wildan, artinya dijamin ning masuk swargane Gusti Allah. Tapi niku tidak membuat Sayyidina Ali begitu senang. Beliau jauh lebih remen, beliau jauh lebih senang apabila beliau hidup sampai usia senja, hidup sampai tua, kemudian meninggal dunia. Karena dengan usia sampai senja itu beliau gunakan waktunya untuk terus bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cara Sayyidina Ali niki wani nanggung risiko. Dalam artian ora lebih memilih mlebu swarga karena waktu kecil pun sedo, tetapi beliau lebih memilih kenal kali Gusti Allah nih. Artinya ngeten, ini yang dimaksud dengan yang sering kita baca kali kapan sembahyang tu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini contoh cermin yang bening yang bisa kita contoh dari Sayyidina Ali, walaupun memang kelasnya berat, kelas al-arifu billah. Yang cara Sayyidina Ali niki ngabekti urip ning donya niki bukan semata-mata endingnya nanti minta dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi beliau lebih ingin hidup ini agar supaya bisa dekat dengan Allah, bisa kenal kalian Gusti Allah, bisa kenal kali sinten sing nyiptakno surga, bisa kenal kali sinten sing nyiptakno kenikmatan ing dalam surga, bukan hanya sebatas pada urusan surga. Ini mungkin sing bedakan kulo kali penjenengan kali Sayyidina Ali niku. Panjenengan iki sik mungkin tasik kathah arep-arepe kepingin swarga lan didono teko neraka. Nemeng kelase sak menten. Tapi paling tidak kula panjenengan saged ngertos lek ana tiyang niku sing lebih memilih niku ngitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, yang perlu kita cermati dari kalam Sayyidina Ali niku ada hal penting yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, al-farqu baina al-ilmi wal ilmin nafi' wal ma'rifah. Ayo belajar membedakno apa bedane antara ilmu, kemudian ilmu an-nafi', kemudian ma'rifat. Tiga hal ini yang perlu kita bahas. Yang pertama, ilmu. Cara Abu Hilal Al-Askari dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, beliau mengatakan wal ilmu yakunu mujmalan wa mufassalan. Sing diwastani ilmu itu adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu baik secara mujmal global atau secara terperinci. Jadi pengetahuan kita terhadap sesuatu hal secara global atau secara terperinci itu disebut dengan ilmu. Nah, pengetahuan yang seperti ini nanti dibagi menjadi dua. Nah, makanya ada namanya ilmu an-nafi' dan ada ilmu yang ghairun nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, atau ada juga istilah ilmu yang tidak baik. Nah, ini bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Ihsan Jampes dalam kitab Sirajut Talibin niku. Beliau dawuh ngeten, wa ammal ladzi akkaban nas alaihi wasammu ilman. Sesuatu yang biasa ditekuni oleh kebanyakan manusia, wasammuhu ilman, yang oleh mereka disebut dengan ilmu itu, fahuwa fudulun, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian muncul sesuatu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Bahkan ada kecenderungan yaduruhum fid dini. Bahkan ada ilmu itu yang bisa membuat bahaya terhadap urusan agama
mereka. Apa itu? Ka'ilmi sihri wan nujumi, seperti ilmu sihir, ilmu tentang nujum, ilmu hitam dan ilmu-ilmu yang lainnya, itu yang sejenis gitu. Itu bahkan yadurrul insan, bisa membuat manusia berbahaya dalam urusan agamanya khususnya. Ini termasuk ilmu. Cuma ada istilah lagi, al-ilmu an-nafi'. Nah, yang dimaksud dengan al-ilmu nafi' niku alladzi yu'addi sahibahu ilal khaufi wal khasyah wa mulazamati tawadu' ma'allah. Yaitu ilmu yang bisa membuat pemiliknya niku ajrih, khauf, khasyah, wedi dumateng Allah, wa mulazimut tawadu', di samping wedi lan aji dumateng Allah bisa membuatnya sopan tunduk dumateng Allah, terus nggadahi akhlak dengan akhlak iman. Niki al-ilmu an-nafi'. Yang kedua, yang ketiga al-ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat itu? Secara lughawi, ma'rifat itu adalah al-ilmu bi'aini syai'i mufassalan amma siwahu, yaitu pengetahuan seseorang tentang sesuatu, tentang kahanane sesuatu secara terperinci sehingga sesuatu itu bisa dibedakan dengan yang lainnya. Ini makrifat. Sehingga dibandingkan antara ilmu dan makrifat, ilmu niku bersifat global juga bersifat mujmal, juga bersifat terperinci. Tapi kalau makrifat dia bersifat terperinci saja, tidak bersifat global. Niki makrifat. Cara Abu Hilal Al-Askari. Dan ini saged dicontohkan ngeten. Misalnya kula panjenengan kenal seseorang yang namanya fulan. Nah, kita bisa bedakan ilmu dan makrifat kayak contohan ngeten. Misalnya ada fulan. Fulan ini kita tahu bahwa fulan itu namanya fulan, kemudian tinggal di suatu daerah ini, kemudian ciri-cirinya adalah yang kulitnya putih langsap, terus tinggi badannya sekian, sekira-kira sekian, matanya seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya seperti ini. Itu pengetahuan, itu ilmu, itu ilmu. Tapi kalau makrifat itu dibangun seperti ini. Di samping kalau penjenengan nggih ngerti fulan ini jenis fisiknya, tipikal fisiknya seperti ini, tur kula penjenengan nggih saged ngerti satu, misalnya, oh fulan ini kebiasaannya ngene. Oh fulan ini lek minum sukanya minum air putih. Oh fulan ini orangnya penyantun, orangnya dermawan, orangnya sabar, orangnya qanaah, sosok yang baik hati, sosok yang sangat mengedepankan urusan sosial misalnya. Jadi kita mengetahui fulan ini baik secara fisikal kita paham, secara internal juga paham. Nah, pengetahuan yang mendetail tentang seseorang, tentang sesuatu, itu disebut dengan makrifat. Nah, dalam konteks Allah Subhanahu wa taala tentu juga berbeda dari gambaran tadi itu. Kalau ini dikaitkan dengan ilmu tauhid, maka pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga nanti berefer, ada pada tingkat level ilmu, ada pada tingkat makrifat. Lek tingkat ilmu niki ngeten. Kalau penjenengan tahu bahwa Allah enggak ada asma 99, apal mungkin. Kemudian kita tahu apal lek Gusti Allah niki enggak ada sifat kalidoso, sifat wajib. Nah, ini pengetahuan wujud kidam baqo mukhalafatul lil khalawati siniku sak teruse. Niki pengetahuan. Nah, apakah kemudian kita ini bisa menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan setiap hari sehingga kula panjenengan ngaweruhi betul apa yang dimaksud dengan Allahu Al-Ghafuru Al-Wadudu dan yang lainnya itu. Dari pengetahuan yang mendalam tentang Allah,
dan bisa menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, sehingga akhlaknya secara kontinu akhlaknya wong iman. Niki sing disebut dengan makrifat. Nah, tentu lebih khusus, lebih mendalam daripada ilmu. Kalau panjenengan nggih kudu ngertos pisan. Yang pertama, orang yang sudah memiliki pengetahuan seperti itu dan mendalam, kemudian sampai diterapkan dalam kehidupan, itulah yang disebut dengan al-arifu billah, yaitu man arafa Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Orang yang ma'rifat billah, al-arifu billah adalah orang yang mengetahui Allahnya melalui asma-asma Allahnya, melalui sifat-sifat Gusti Allah nih, melalui af'al atau penggawe Gusti Allah nih. Niki yang sebut dengan al-arifu billah. Tandane diantaranya adalah satu, sidqullahi fi muamalatihi. Jadi memang benar-benar pengetahuannya itu jantenanan, diletakkan dalam setiap muamalah kehidupannya. Jantenan 99 asma itu, 20 sifat wajib itu, af'al Gusti Allah niku jantenan dimasukkan dalam kehidupan sehari-harinya, diterapno dalam kehidupan sehari-harinya secara kontinu. Wa akhlasalahu fi uqudhi wa niyati. Sing nomor loro tanda-tandane sing tiang al-arifu billah niku ada kemurnian di dalam hatinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niatnya hanya pada satu orientasi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Niki sing makrifat billah. Kadang-kadang lek dibanding nang klub panjenengan ya koyo isik rada adoh. Soalnya napa leng kadang-kadang sik digowok dunyane, sik digowok anake, sik digowok barang-barange, sik digowok pekerjaane nang ngene atine, nang ngene sembahyange, nang ngene ngibadahe, nang ngene niate. Sehingga untuk mencapai kata akhlas fin niyyah itu sepertinya masih jauh. Bagi orang yang arif billah, semua tendensi, semua urusan duniawi akhlas, bersih di dalam dirinya, terutama saat mereka ngabekti ibadah dumateng Allah. Orang yang arif billah tandanya yang ketiga adalah insalakha min akhlaqihi ar-radi'a wa afati. Mereka bisa membersihkan akhlak-akhlak mereka dari kekotoran-kekotoran, dari bahaya-bahaya yang bisa mengakibatkan akhlaknya negatif. Orang yang ma'rifat billah tandanya lagi adalah tutahhir min awsakhi awadrani wa mukhalafati. Mereka adalah orang-orang yang bisa membersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran hati, wa adranihi wa mukhalafatihi, riya, ujub, takabur, sum'ah dan sejenisnya itu. Mereka selalu setiap detik, setiap menit berusaha secara sungguh-sungguh untuk membersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran tersebut. Summa sabaru ala ahkamihi wa fi ni'amihi wa baliyatihi. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar dalam menjalani hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam menerima nikmat-nikmat Allah. Demikian juga sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesabaran mereka itu luar biasa, sehingga kadang-kadang batiniahnya kuat, tetapi ning ati yang bersifat jantung niki mboten kiat. Nah, tiang-tiang alim, tiang-tiang makrifat iki kados ngoten. Karena apa? Begitu sangat kuat mereka menahan goncangan hidup itu. Kemudian cirinya lagi adalah ta'allah ala basiratin bidinihi wa imanihi. Saat mereka bermunajat dumateng Allah, itu melalui basirahnya, melalui hati terdalamnya, tentu bidinihi wa imanihi, melalui pengetahuan agamanya dan melalui imannya. Niki tanda-tanda tiang sing al-arifu
billah. Lek wis ngoten fa hadzal ladzi yustahaqqu ismul al-arif billahi 'ala al-haqiqah. Cara seisan jambes niku contoh-contoh kriteria-kriteria sing disebutaken. Lek ana wong sing gadai kriteria sing kados ngoten layak yustahaqqu. Dia layak disebut sebagai orang yang al-arifu billah 'ala al-haqiqah secara hakiki. Tapi wa idza sumya, tapi lek kapan ana wong sing dijuluki al-arif billah tapi yang ciri-cirine tadi itu tidak ada, fa'alat dakwah, berarti niku meng ya sebutan saja, pemanis bibir saja, bahkan mengenai cara kalau penjenengan niki ngabal-ngabal, awil isti'arah, atau hanya sekedar metafora saja. Jadi dari sini kita bisa cerdas dalam menghadapi fenomena yang ada di luar sana. Jadi tidak sampai gampang tertipu, mungkin karena ada seseorang menunjukkan kelebihannya beda dengan manusia yang lain, tiba-tiba disebut dengan al-arifu billah. Tidak bisa seperti itu. Atau karena mereka menunjukkan kesaktian tertentu, tiba-tiba secara mudah dijuluki al-arifu billah. Atau hanya melihat lahiriah karena misalnya itu ada di emperan-emperan pasar, karena kemudian menunjukkan kelebihan-kelebihan dan keanehan-keanehan, dengan mudah kemudian disebut dengan al-arifu billah. Bukan seperti itu. Bahkan di dalam kitab Sirajut Talibin, seisan jambes iku nyebutaken ngeten, la yasifuna, ora kena disifati bil ma'rifati kelawan istilah ma'rifat, julukan al-arif billah, illa man kana aliman billah, kecuali orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang nyegoro berkaitan dengan billah, tentang Allahnya. Wa bittariqil mausul ilaihi, di samping dia memiliki ilmu tentang Allahnya yang menyegoro niku, dia juga ngerti yopo carane iso sampai dumateng Allah. Wa bi afatiha wa qawati'iha, dan beliau juga bisa bagaimana cara menanggulangi jika ada bahaya-bahaya yang bisa menjatuhkan makrifatnya itu. Dia bisa menghalangi seandainya ada halangan-halangan yang bisa merintangi makrifatnya kepada Allah itu. Itu adalah tanda orang yang al-arifu billah. Jadi yang perlu panjenengan garis bawahi, lek wong arif billah iku ngalim, aliman billah, orang yang berilmu. Ningi anak misalnya ratau ngaji mulai cilik, ratau ngaji sampai remaja ra ngaji, sampai dewasa ratau ngaji ra ngalim, dong-dongnya kemudian mengeluarkan kesaktian tertentu, kemudian disebut makrifat, disebut wali misalnya. Niki men ketipu. Boten seperti niku. Jadi wong sing makrifat iku wong sing ngalim nikmateng Allah Subhanahu wa taala, tur bisa ya apa menempuh jalan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pengetahuan ini mudah-mudahan kula panjenengan satu, mugi-mugi saged kenal Gusti Allah dengan kapasitas kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang alim dan juga menjadi orang yang abid. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.